Akhirnya para ojol-ojol auto bahagia ya. Setelah tuntutan THR BHR yang mana berpolemik, akhirnya setelah lebaran ini semoga aja terrealisasi dan terlaksana. Pak Wamen akan memanggil para ojol-ojol aplikator yang ingkar janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam, kapanpun dimanapun my bro, my sis ya. Ini kita akan bahas lagi polemik BHR, THR yang 50.000, bahkan juga banyak yang nggak dapat, termasuk gua yang nggak dapat BHR atau THR alias 0 rupiah. Yang mana kita beriming-iming dapat ratusan ribu atau jutaan. Bahkan para buzzer-buzzer dengan bangga bikin polemik dengan ala komedinya dapat 5 juta, 6 juta, 1,5 juta, dan berapa juta dibikin seperti itu ya. Para buzzer-buzzer itu dengan bangganya membanggakan dapat BHR, THR harga segitu. Tidak sedikit juga ojol-ojol cuma dapat 50.000. Dan polemik ini mengakibatkan Pak Wamen, Bapak Noel itu turun tangan. Ini merasa dihina dan tidak dihargainya ojol-ojol yang berjuang keras di jalanan, yang mana penghasilan kita dipotong, belum lagi ini itu ya, tidak sebanding dengan jasa seharian. Ada yang berjam-jam, ada yang tidur jalanan, ada yang nggak pulang, ada cuma dapat berapa puluh ribu sehari. Polemik seperti ini mau diluruskan kabarnya dan katanya. Kita hanya mengikuti berita saja. Seperti ini dari Gojek driver Jabodetabek, dari Kozin Yusuf. Dia memposting, ditunggu kelanjutannya. Lagian BHR 50.000 tuh kayak ngeledek banget, remeh banget. Bayangkan saja, driver yang kepanasan, kehujanan, siang narik, malam narik, tanggal merah, bahkan lebaran narik. Udah seneng ada pengumuman presiden bakal dapat THR, dihitung dapat 20% dari rata-rata pendapatan bulanan, bisa buat beli tiket mudik sama beli baju lebaran anak istri. Pagi itu sangat kecewa, yang diharapkan malah zong. Tuh, Pak Wamenaker segera panggil aplikator ojol, buntut BHR 50.000. Mereka bohongi presiden. Nah tuh, ya ini kita dapat ini foto ini dari media sosialnya, dari official iNews TV. Nih, ya Pak Menaker di postingan iNews, kata Pak Menaker, BHR 50.000 mereka bohongi presiden. Ini kita bacakan ya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Bapak Noel beraksi keras perihal laporan adanya driver ojol yang menerima bonus BHR alias bantuan hari raya atau bonus hari raya itu dari aplikator hanya sebesar Rp50.000. Bahkan banyak yang tidak dapat sama sekali, Pak, termasuk saya. Dia segera memanggil hingga mengaudit para aplikator. Ya, audit aja, Pak. Panggil semuanya, Pak. Ojol, panggil aplikator semuanya, Pak. Selagi mereka beroperasi di wilayah NKRI, Pak. Bagus. Pria yang akrab disapa Noel itu menegaskan, para aplikator ojol telah membohongi negara, Presiden Prabowo Subianto hingga rakyat. Tuh, Bapak Presiden, negara, rakyat dibohongi oleh aplikator ojol. Pokoknya kita akan panggil aplikator itu. Mereka jangan puas dengan itu rakyat. Mereka sudah bohongi negara, bohongi presiden saya, bohongin kita, bohongin menteri, bohongin rakyat. Semua dibohongin. Semualah aplikator, semua aplikator. Kata Noel di Petamburan, Jakarta Pusat, hari Rabu tanggal 2 April. Jadi setelah lebaran ini, semua aplikator yang ngebohongin rakyat Indonesia, yang ngebohongin Bapak Presiden, yang membohongi masyarakat, yang membohongi para ojol akan dipanggil oleh Kementerian Tenagakerjaan. Kita tunggu realisasinya, kita tunggu perwujudannya, Pak. Agar semua para aplikator ojol tidak ada lagi perang tarif dengan potongan yang sama, dengan ongkos yang sama. Biarkan masyarakat memilih, biarkan masyarakat menyukai aplikator apa yang dia naikin. Jangan perang tarif yang mengakibatkan para penderitaan para ojol yang mana sekarang perbedaan sangat tinggi, dan juga para ojol terbagi berkasta-kasta, terkotak-kotak.
ojol khusus, ojol umum, ojol yang dianak emaskan, ojol yang dianak tirikan. Ya seperti ojol yang ke istana. Ada teman lihat ada ojol yang kayak masuk istana, malah di stop, tidak diizinkan masuk karena itu ojol undangan. Padahal sesama ojol katanya, kenapa ojol itu bisa masuk, kenapa kita tidak? Kapan ada undangannya? Kenapa tidak ada diumumkan di notifikasi di semua aplikasi para ojol-ojol yang ada, khususnya yang lagi aktif atau lagi on beat, yang lagi aplikasinya aktif di Jakarta ini. Nah, itu. Dan kalau kita lihat dari Suara Jakarta, media sosial Suara Jakarta, dia mengatakan seperti ini. Ya, itu ojol itu melarang semua mitra-mitranya, semua ojol-ojolnya itu seperti ini. Suara Jakarta. Gojek melarang keras mitra mengabaikan atau cancel orderan. Jika dilakukan akan memberikan sanksi sampai putus mitra. Sanksi berat sampai putus mitra. Gojek melarang keras bagi mitranya yang mengabaikan atau cancel orderan dalam situasi apapun. Hujan dan badai pun tidak boleh dan alasan untuk mengabaikan. Jika melanggar akan diberikan sanksi berat, bisa sampai putus mitra. Mitra rasa karyawan. Diskusi Jakarta. Ya, buat kalian ojol-ojol, bila ada orderan jangan diabaikan. Ya, walaupun itu kalian dikerjain, kalian orderannya ditipu, fiktif sama GoFood yang sampai harganya ratusan ribu jutaan, terima saja. Ya, demi akun kalian, biar kalian tidak kena suspend, biar kalian tidak disanksi atau di PM. Kalian rugi 200.000, 300.000 demi ongkos 10.000, itu derita ojol. Ya, jadi ojol zaman sekarang banyak di lebaran ini teman-teman terima GoFood dapat orderan fiktif yang tunai-tunai, bahkan orangnya nggak ada, bahkan yang kurir-kurir sampai harus dikembalikan dan mengantri membludak di pengembalian tempat pengembalian seperti di Pesanggerahan kemarin, sampai ribuan ojol karena itu kebetulan yang buka, yang lainnya tempatnya tutup, hingga antrian ribuan ojol mendatangi Pesanggerahan di Kampung Baru 3 kemarin, beberapa kemarin ya. Jadi sadar dirilah ojol-ojol ya, kalau kita kena tipu kita tanggung sendiri. Terus kalau konsumennya nggak puas, sakit hati sama aplikatornya, kecewa dengan aplikatornya, bikin laporan, dan itu salah aplikator seperti GoFood yang di double orderan, dan kita yang disalahkan. Terima nasib ya, terima nasib aja ya. Ojol sadar diri, ojol tahu diri aja sekarang ya. Karena apa? Kita juga tidak dianggap manusia. Kita lebaran aja kita tuh dianggap apa sama saudara ya. Ataupun yang bujangan yang mau nikah, keluarga cewek pun menganggap remeh kita, sinis kita, seakan kita tidak bisa ngasih makan anak orang karena kita ojol. Itu aja. Ya, rumah tangga pun banyak yang hancur. Istri pulang kampung, istri jadi TKI, istri jadi buruh migran karena lakinya ojol. Ya, ojol tidak bisa lagi memenuhi perekonomian katanya. Banyak ojol pada joget-joget TikTok, pada joget-joget, pada streaming, walaupun dihina, dicaci oleh teman-teman ojol sendiri, tapi itulah ojol-ojol yang iri, dia juga kepengen tapi nggak mau, ujung-ujung menyerang para ojol-ojol yang lagi ingin keluar dari zona nyamannya, yang ingin perekonomian dia stabil. Jadi untuk para ojol-ojol sekarang sadar diri aja. Yang mau narik silakan narik, jangan banyak bergosip, jangan banyak ngobrol sana sini, karena ojol kita keluar rumah cari duit capek pulang. Jangan banyakkan ngobrol, nyender ataupun scroll berhayal dengan tontonan video-video yang ditonton sambil menunggu orderan, apalagi main kakek Zeus. Sayangi uangmu ya. Buat para ojol-ojol ya, suka dengan ojol lu lakuin, kalau nggak suka tinggalin, kalau perlu kecewa, sakit hati, hapus saja akunnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, ojol.